Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Bank Umum. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Fitra Hairani, yang kedua, Hazaki Khair Hakim, yang ketiga, Hari Satria, yang keempat, Embriandi, dan yang kelima, Hartatima Cakri dengan saya sendiri. Masuklah kita ke dalam materi. Manajemen Bank Umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang paling penting dalam suatu negara, dilihat dari jumlah asetnya. Pengertian lain dari bank umum, yaitu bank umum adalah bank yang hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang berorientasi laba secara konvensional. Bank umum menurut kepemilikan modalnya dibedakan menjadi 3. Bank umum milik negara, bank umum milik swasta, dan bank umum milik koperasi. Bank umum milik negara adalah bank umum yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu milik negara. Contohnya BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Bank umum milik swasta adalah bank umum yang modalnya dimiliki oleh perseorangan, baik swasta nasional maupun swasta asing. Adapun contoh bank umum milik swasta nasional adalah Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Permata, dan Bank Lipo. Contoh bank umum milik swasta asing adalah Bank Konbank, Hong Kong Bank, Citibank, dan Bank of Tokyo. Bank umum milik koperasi adalah bank umum yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Selanjutnya, fungsi-fungsi bank umum. Yang pertama, penciptaan uang. Uang diciptakan, bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurai atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah clearing, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. Yang ketiga, penghimpunan dana. Penghimpunan dana simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia, dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit. 4. Mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang, jasa, maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang berlaku melalui transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Yang kelima, penyimpanan barang-barang berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah salah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank umum untuk disewa.
atau safety box atau safe deposit box. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga. Yang keenam, pemberian jasa-jasa lainnya di Indonesia. Pemberian jasa-jasa lainnya oleh Bank Umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon, membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui ATM, membayar gaji pegawai, dan menggunakan jasa-jasa bank. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang ketiga, penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, prioritas penggunaan dana. Penggunaan dana bank dua prioritas. Pertama adalah dialokasikan dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder. Dalam hal ini, prioritas penggunaan dana dapat dibagi lagi menjadi A. Cadangan primer. Cadangan primer dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi termasuk untuk memenuhi semua penarikan, simpanan, dan permintaan kredit nasabah. Cadangan primer terdiri dari uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral, dan warka-warka yang dalam proses penagihan. B. Cadangan sekunder. Cadangan sekunder yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari 1 tahun. Tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, sifat aktiva bank. Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aktiva dimaksud di sini adalah mengalokasikan dana dalam bentuk aktiva yang dapat memberikan hasil dan tidak memberikan hasil bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penggunaan dana berdasarkan sifat aktiva dapat dibedakan sebagai berikut. A. Penanaman dana dalam aktiva tidak produktif. Aktiva tidak produktif adalah penanaman dana bank ke dalam bentuk aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk aktiva yang tidak produktif terdiri dari 1. Alat-alat likuid. Alat likuid adalah aktiva yang dapat digunakan setiap saat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Aktiva ini merupakan aktiva yang paling likuid. Yang kedua, aktiva tetap dan inventaris. Penggunaan dana bank dalam bentuk aktiva dapat tetap dan inventaris diatur oleh Bank Indonesia. Jumlah dana yang diperkenakan digunakan untuk membiayai aktiva tetap dan inventaris bagi bank milik negara, berbeda dengan ketentuan bagi bank swasta nasional, BPD, bank koperasi, dan bank asing serta BPR. B. Penanaman dana dalam aktiva produktif. Aktiva produktif adalah semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Komponen aktiva produktif bank terdiri dari kredit yang diberikan, deposito berjangka pada bank lain, call money, surat-surat berharga, penempatan dana, dan penyertaan modal. Kegiatan Bank Umum. 1. Menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Disebut dengan simpanan sering disebut dengan rekening atau account. Jenis-jenis simpanan. 1. Simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau giro. 2. Simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank. 3. Simpanan deposito atau time deposit. Deposito merupakan simpanan memiliki jangka waktu tertentu. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tertentu. Jenis-jenis deposito beragam sesuai dengan keinginan nasabah. 2. Menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan lending. Secara umum, jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi A. Kredit investasi, iaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif lama, yaitu di atas 1 tahun. B. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yang tidak lebih dari 1 tahun. C. Kredit perdagangan,
merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan dagangannya. 4. Kredit produktif merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. 5. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi baik pangan, sandang maupun papan. 6. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan poin 2.4 yang bagian nomor 3, yang mana yaitu yang ketiganya memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis, yang mana jasa-jasa bank lainnya ini merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagian kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan dewasa ini, kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank. Apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread atau bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam kegiatan sumber daya manusia yang handal. Di samping itu juga didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi A. Transfer, yang mana transfer ini merupakan jasa bank yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah. Kemudian yang B-nya clearing. Clearing adalah suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank. Peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Yang ketiga yaitu yang C. Inkaso adalah penagihan yang dilakukan oleh bank atas suatu warkat clearing dengan perintah nasabahnya. Yang D. Safe Deposit Box. Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah Safe Locket Jasa, pelayanan ini merupakan layanan penyewa box. Kemudian yang E-nya kartu kredit. Kartu kredit adalah bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga bisa dibilang uang plastik. Yang F-nya bank notes. Bank notes merupakan penukaran valuta asing. Yang G-nya bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Yang H adalah bank draft, yang mana merupakan wasiat yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Yang I adalah letter of credit, yang mana yaitu suatu fasilitas atau jasa yang diberikan bank kepada nasabah dalam rangka permudah dan perlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Sekian dari saya, poin 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya yaitu sumber-sumber dana bank. Sumber utama dana bank dalam usahanya menghimpun dana berasal dari simpanan dalam bentuk giro atau demand deposit, deposit berjangka atau tim deposit, dan tabungan atau saving deposit. Tiga jenis dana ini sering disebut sebagai sumber dana tradisional bank. Sumber-sumber dana bank dalam bentuk simpanan tersebut dapat berasal dari masyarakat maupun nasabah. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank. Faktor internal yang pertama, struktur organisasi yang baik mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan atau pelaksanaan. Yang kedua, filosofi dan gaya manajemen atau kompresif atau agresif. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Faktor internal yang pertama, kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi. Yang ketiga, globalisasi. Yang keempat, persaingan antar bank maupun lembaga non-bank.
Yang kelima, perkembangan teknologi. Poin selanjutnya yaitu sasaran manajemen bank umum. Sasaran jangka pendek yang pertama, pemenuhan likuiditas, terutama untuk memenuhi wajib minimum. Yang kedua, memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari. Yang ketiga, menyediakan jasa-jasa lalu lintas sehari-hari. Yang keempat, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. Sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang manajemen bank umum yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Baiklah, kembali kepada moderator.